Esoknya, Holmes dan polisi pun datang untuk memeriksa, di mana Holmes menemukan sebuah pintu rahasia menuju ke sebuah ruangan berisi jimat yang merupakan tempat untuk melakukan ritual. Sementara itu, kita akan melihat anggota kuil 4 Orde tengah berjalan di bawah gerimis hujan, yang mana beliau bermaksud untuk menghadiri rapat pergantian ketua dari kuil 4 Orde ini. Dan betapa kagetnya beliau saat melihat Blackwood tiba-tiba muncul di hadapannya dan mengatakan bahwa dia akan menggantikan posisi ayahnya sekarang. Dan saat semua anggota menyetujuinya, beliau pun enggan organisasinya dipimpin oleh pemuda tersesat atau ahli sihir tersebut untuk kemudian mencabut pistolnya untuk menembak. Justru beliau malah terbakar dan tewas terjatuh dari atas gedung. Dengan kesaktiannya itu, Blackwood pun menyuruh semua orang untuk meminum air suci dari cawan agar semua anggota tetap dalam lindungan sihir hitamnya. Kembali ke Holmes yang mendapat petunjuk berupa ke lokasi tempat diciptakannya alat yang mampu merubah dunia, di mana Blackwood dan majikan si Irene ternyata sama-sama menginginkan alat tersebut. Entah itu kantong ajaib Doraemon atau kalkulator yang ada panel suryanya yang kalau udah mau mati tinggal dijemur di bawah matahari yang itu tuh. Tapi yang pasti alat tersebut diyakini sangat-sangat asing pada masa itu, sehingga hal tersebut memancing semua orang termasuk Blackwood dan majikan si Irene ini. Well done, Watson. Ditemani Watson, Holmes pun pergi ke lokasi tersebut dan menemukan beberapa petunjuk seperti rancangan mesin, tikus mati, botol bahan kimia, dan jasad Bagong yang bergelantungan. Dan tiba-tiba muncullah Blackwood dari balik dinding di mana dia sudah mendapatkan alatnya dan memasang sebuah jebakan untuk Holmes dan Watson. Ternyata Irene mengikuti mereka berdua dan berhasil tertangkap oleh anak buah Blackwood, di mana Holmes dan Watson harus secepatnya menyelamatkan Irene dari jebakan tersebut. Beruntung dia berhasil diselamatkan, namun saat akan mengejar Blackwood, Watson pun tak sengaja menginjak ranjau yang membuat mereka bertiga harus terkena ledakan. Singkat cerita, Irene ternyata berhasil selamat dari kejadian itu dan terlihat menemui majikannya, di mana beliau menyuruh Irene untuk mendekati Holmes dan mendapati alat tersebut. Dan faktanya Irene terpaksa melakukan tugas ini karena sebenarnya dia menyukai dan mencintai kepada Holmes. Sementara itu, kita akan melihat Watson dirawat di rumah sakit, yang mana Holmes menyamar sebagai seorang dokter untuk melihat kondisinya. Dan tak lama muncullah tunangan Watson yang akhirnya mengetahui bahwa Holmes sedang menyamar. Atas kejadian tersebut, sang tunangan pun meminta Holmes untuk menyelesaikan kasus ini dengan sebenar-benarnya dan selesainya, agar pengorbanan Watson tidak sia-sia. Merasa bersalah akan hal itu, Holmes pun pulang ke rumah dan menyendiri di dalam kamarnya, di mana dia mencoba untuk berkonsentrasi dan menghubungkan semua petunjuk dan informasi demi mendapatkan tentang apa tujuan Blackwood sebenarnya. Dan tanpa dibantu Jarvis atau teknologi hologram dari Stark Industry, Holmes pun mampu mencoba mencari jawaban dengan melakukan ritual sesuai yang tertera di buku dengan tujuan untuk menyatukan semua petunjuk yang terkait. Esoknya, Irene dan Watson pun terlihat sudah ada di sana, di mana mereka berdua bersedia untuk membantu Holmes menuntaskan kasus ini. Dan setelah bersemedi semalaman, Holmes pun akhirnya menemukan jawaban tentang semua yang terjadi, termasuk lokasi di mana Blackwood akan melakukan misi selanjutnya. Tak lama mereka pun kedatangan tamu, yaitu sang inspektur yang berniat menangkap Holmes atas kejadian ledakan tempo hari, yang mana Holmes menyuruh Irene dan Watson untuk kabur sedangkan dia sendiri akan menyerahkan kepada sang inspektur. Dan ternyata bukannya dibawa ke kantor polisi, sang inspektur malah membawa Holmes ke rumah sang ajudan Blackwood, di mana Pak Inspektur ternyata adalah bagian dari organisasi kuil 4 Orde. Namun bukan itu kejutannya, karena dibalik semua ini Holmes ternyata selangkah sudah lebih maju, di mana dia menyerahkan dirinya dengan sengaja agar dirinya bisa bertemu dengan sang ajudan, demi untuk mengetahui lokasi Blackwood akan menjalankan misinya.
Dan dari sepatu kotor, noda di celana, luka di ibu jari, dan aroma pada tubuh si ajudan, Holmes pun mampu menganalisa dan mengetahui lokasi si ajudan dan Blackwood mempersiapkan misi selanjutnya. Tak hanya itu, Holmes mampu melepaskan borgol di tangannya dan muncul di belakang si ajudan, kemudian melarikan diri dengan loncat dari atas gedung. Dan ketika saya mengatakan bahwa Sherlock Holmes selangkah lebih maju, saya benar-benar serius mengatakannya, karena Holmes menyerahkan diri kemudian kong kali kong dengan Bapak Inspektur dan memintanya berpura-pura dari bagian organisasi tersebut. Lalu dengan kunci yang diberikannya, Holmes pun mampu melepaskan borgol dan loncat di lokasi yang sudah ditentukan. Sementara itu, kita akan dibawa ke gedung parlemen di mana Blackwood mengundang petinggi negara untuk mendeklarasikan tujuannya dan meminta mereka untuk mendukung visi dan misi Blackwood. Dengan penuh ambisi, Blackwood pun mengajak semua menteri, gubernur, DPR, MPR, RW, camat untuk memperluas kekuasaan London dengan sihir yang dimilikinya. Blackwood berjanji akan melindungi mereka semua dan siapa saja yang menentangnya, maka hari ini juga mereka akan menemui ajalnya. All others will perish. Sementara Blackwood sedang berkoar-koar, Holmes dan kawan-kawan pun menyelinap ke ruang bawah tanah, di mana alat tersebut terletak di sana dan sedang akan diaktifkan. Dengan cepat mereka melumpuhkan penjaga dan menonaktifkan alatnya. Namun nampaknya alat tersebut bukanlah HP Android kentang yang cukup dipencet tombol on-off-nya, karena alat tersebut dirancang untuk tidak bisa dihancurkan. Namun dengan kecerdasan yang dimiliki Holmes, alat itu pun berhasil dimatikan. Tapi yang mengejutkan adalah ketika Holmes dan Watson bertarung, Irene pun mengambil satu komponen penting sesuai perintah majikannya, yang mana dia langsung lari dan kabur dari sana. Di sisi lain, Blackwood dan ajudannya pun dibuat wirang ketika pemicunya tidak bekerja, yang mana dia langsung pergi bersama sang ajudan bersama para menteri di sana. Kembali ke Holmes yang berhasil mengejar si Irene, di mana Irene mencoba menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud berkhianat, melainkan hanya menjalankan tugas sesuai perintah dari majikannya. Dan tiba-tiba, ya, Blackwood pun muncul tiba-tiba di belakang si Irene. Kemudian terjadi duel antara dirinya dan Holmes yang membuat dirinya si Blackwood terkait pada sebuah tali dan bergantung di ujung konstruksi jembatan. Dan pada titik itu pun Holmes pun akhirnya mengungkapkan semua misteri dari awal, dimulai saat Blackwood dipenjara, di mana dia dengan sengaja membayar seorang sipir pura-pura kesurupan atau perasaan terbakar agar semua orang meyakini kekuatan sihir si Blackwood ini. Lalu saat dia bangkit dari kuburannya ini, Blackwood sudah menghancurkan makamnya dan hanya menggunakan perekat agar makamnya masih utuh. Selanjutnya bagaimana ayahnya mati? Ternyata Blackwood menggunakan ilmu modern, di mana si ilmuwan berhasil menemukan semacam obat lumpuh yang diaktifkan oleh kombinasi tembaga dan air, yang mana Holmes menyadari itu saat dia melihat katak yang mati di laboratorium si ilmuwan. Kemudian untuk anggota Sequel 4 Orde yang tiba-tiba terbakar, ternyata Blackwood menggunakan semacam minyak tanah yang dia siram dari atas seolah itu hanyalah gerimis air hujan, dan senjata yang beliau pakai pun ternyata sudah disabotase agar pelurunya kosong, namun dapat mengeluarkan percikan api yang membuat seluruh tubuh beliau terbakar hidup-hidup. Dan terakhir inilah yang cukup rumit, di mana si ilmuwan berhasil menciptakan bahan kimia dari cyanida yang disuling dari perut babi. Dan bagi para pengikut setianya, Blackwood pun sudah memasang penangkalnya saat mereka semua minum air suci dari cawang yang dia berikan. Ketika semua sudah tertangkap dan Blackwood pun akan mati, Holmes pun menolongnya dan memutuskan talinya yang terkait pada kakinya. Namun karena pada dasarnya Blackwood adalah orang jahat, dia pun berniat membunuh Holmes, akan tetapi keberuntungan tokoh utama lagi-lagi terjadi ketika Blackwood terperosok dan tewas tergantung dari rantai jembatan. Setelah semua kejahatan Blackwood berakhir, Watson pun mengunjungi Sherlock Holmes di kediamannya, di mana Watson dan sang tunangan langsung dibuat terkejut ketika melihat Holmes tergantung. Ternyata Holmes sedang mempraktekkan bagaimana cara Blackwood bisa bertahan dari hukuman gantung, yang mana sebenarnya terdapat rompi khusus semacam penyangga tubuh, di mana sang algojo sudah dibayar oleh Blackwood untuk mengaitkan tali penggantungnya pada tubuh tersebut. Tak hanya itu, Holmes pun berhasil memecahkan misteri tentang bagaimana caranya Blackwood bisa benar-benar terlihat mati dan tak memiliki detak jantung. Yang ternyata si Blackwood menggunakan sebuah toksin atau semacam racun tumbuhan yang disuling dari bunga Rhododendron yang berasal dari kawasan Turki.
yang mana jika toksin ini masuk ke tubuh seseorang, maka dia akan mengalami kelumpuhan semua organ tubuh untuk sementara, atau dengan kata lain bisa disebut dengan mati suri. Mad honey disease. Tak lama, datanglah salah satu polisi memberitahukan sersan di kepolisian mereka tewas ditembak sebuah pistol dengan peluru berkaliber kecil, di mana Holmes bisa langsung menebak bahwa itu adalah majikan si Irene, yang mana Holmes sudah mengetahui bahwa majikan si Irene adalah Profesor Moriarty. Moriarty. Jika kalian penggemar novel Sherlock Holmes karya Arthur Conan Doyle, pasti kalian kenal sosok Profesor Moriarty, di mana beliau ini adalah orang yang sangat cerdas, cermat, kalkulatif, dan manipulatif. Ia juga disegani di kalangan akademis. Bahkan beliau pernah berkata, "Jika Sherlock Holmes cukup pintar untuk menjatuhkan kejahatanku, maka akan senang hati aku akan melakukan hal yang lebih kepadanya." Dan setelah melakukan analisa lebih lanjut, Holmes pun meyakini bahwa yang diinginkan Moriarty pada alatnya Blackwood bukan pada racunnya, melainkan alat penerima sinyal atau gelombang yang mana pada saat itu memang belum ada. Di mana Holmes mengatakan jika ada seseorang yang memiliki alat seperti itu, maka orang tersebut akan bisa mengendalikan sesuatu, entah itu benda atau informasi yang bisa dikontrol dari jarak jauh. Dan menariknya, jika kita melihat keadaan sekarang, kita bahkan sudah tidak asing lagi dengan remote TV, radio, ponsel, dan berbagai alat elektronik lain yang hampir setiap hari kita gunakan. Dan misi Sherlock Holmes selanjutnya adalah untuk menghentikan kejahatan Moriarty. Dan apakah dia akan berhasil? Kalian bisa tonton di film keduanya. Tamat, ending yang mendetektifkan.